Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sedikit yang tersisa dari masalah hirabah, yaitu perampasan atau pembegalan. Permasalahan yang tinggal sedikit itu adalah tifa'ul insan an nafsihi wa an ghairihi. Ketika seseorang itu dibegal atau dirampas, kemudian melawan, dan dengan perlawanan itu sampai membunuh sang pembegal, itu gimana hukumnya? Idza i'tada 'alal insani mu'tad yuridu qatlahu aw akhadha malahu aw hataka 'irda jarimihi famin haqqihi an yuqatil hadzal mu'tadi difa'an nafsihi wa an malihi wa an irdihi. Jadi ketika seseorang itu dizalimi, dirampas, dibegal, diambil hartanya, atau dilecehkan kehormatannya, maka orang itu punya hak untuk membela diri. Bahkan dia itu boleh sampai membunuh sang pembegal atau perampok atau perampas tadi. Fayabda'u bil kalami awis siyah, tapi tentunya tidak langsung ya dibunuh. Mungkin teriak dulu, mungkin ngomong dulu, teriak, atau minta bantuan orang lain. Tapi kalau memang siap untuk duel, maka dipersilakan. Ya. Fa illam yantafi illa bidzarb falyadribhu. Kalau memang memungkinkan untuk dibunuh, dibunuh. Atau dibukul. Fa illam yantafi illa biqatlihi. Tidak mungkin hanya sekedar dipukul orang itu, karena dia juga punya senjata dan membahayakan bagi yang dirampas itu, dan memang harus dibunuh, dibunuh. Wala qisasa 'alal qatil. Kurban yang melawan sampai bisa membunuh penjahatnya itu tidak ada qisas baginya. Tidak ada qisas. Ya. Wala kafarata 'alaihi, juga tidak ada denda. Wala diyata lil maqtul li anna zalim mu'tadin, juga tidak ada diyah. Fa in qutilal mu'tada 'alaihi wa huwa fi halati difa'ihi an nafsihi wa malihi wa irdihi fa huwa syahid. Seandainya korban itu duel, kemudian sampai dia terbunuh untuk membela hartanya, haknya, untuk membela kehormatannya, fahuwa syahidun. Korban yang terbunuh duel dengan perampok itu syahid. Makanya mestinya orang yang dibegal mestinya lebih berani dari pembegal. Mestinya. Ya. Pertama, seandainya dia mampu mengalahkan pembegal, dia nggak kena hukuman. Dia tidak kena qisas. Dia juga tidak kena denda. Dan seandainya dia terbunuh, dia itu loh syahid. Ya, cuman kadang-kadang ya kita juga harus hitung-hitung. Sing begal lagi piro? Ono wong 5, aku ijenan. Ya, 5 pentot pisan. Ya akhirnya wis gak apa-apa sepedaku gawon. Nah,
Tapi sampean seandainya satu-satu gitu, perkiraan sampean wah masih iku bentet tuh ketoke wae. Terus sampean arep apa? Ngelawan misalnya, sampean gertak. Ya. Jadi waktu-waktu sampean kalau dia itu bawa celurit, sampean sajane juga ada senjata banyak di pinggir-pinggir jalan, bawa watu, bawa kayu. Paling tidak ati nek tapak, iku gertakan balasan dengan gertakan, belum tentu dia itu berani. Ya. Umpama apalagi kalau dia ketok gak nggawa senjata. Oh, gak nggawa senjata. Diladeni wae. Coba sen di sing kuat. Aku iso mati, iku ya iso mati kok. Saya bisa terluka, dia juga bisa terluka. Seandainya saya mati membela sepeda saya yang baru ini, wah saya syahid. Dan seandainya saya membunuh dia, saya tidak kena kisos. Nah, mestinya ya lebih semangat. Cuman kadang-kadang mafia penjahat di Indonesia itu lebih menakutkan. Saya masih kuliah di semester 2 atau 3. Pernah terjadi di Pulau Gadung. Saya naik bus dengan teman-teman. Ada 5 orang kalau nggak salah, teman saya. Itu di bis Metro Mini. Yang saya naiki 5 orang dengan beberapa orang, cuman sedikit menurut saya. Tapi suara di bis itu kayak orang rame gitu. Lewat sini. Ternyata yang nyegat di pintu depan itu pencopet. Yang teriak-teriak dari belakang itu juga pencopet. Yang pura-pura nolongi tas itu juga pencopet. Saya tahu pencopet itu saya, itu gak rasanya gak enak nih numpak iki. Saya nyingkir. Yang lain turun, ya, itu saya nyingkir. Nah, betul, ternyata ada di depan saya itu yang dompetnya sudah keluar dari sakunya. Sret gitu. Nah, luri saya untuk ingkar mungkar itu pingin gitu loh. Tapi tak hitung 1, 2, 3, 4 kawa dia gede ini. Wah, gak tutuk ngersek aku enggak. Saya tahu banyak itu gimana. Jadi seret gitu, langsung dilempar ke tengah temannya, seret gitu. Temannya dilempar lagi. Ya, dilempar lagi. Kita hitung lempar berapa itu? Ya Allah, iku nek tak lawan. Gak tutuk ngersek aku. Ya. Ya wis, lapor no polisi wae aku ngono. Ya, polisi hanya sekedar catat saja. Dicatat kalau ada dompet yang dicopet, ya, yang isinya ada uang sekian, ada KTP dan seterusnya, sudah. Setelah itu juga nggak ada apa-apa. Polisi sendiri itu tahu pencopetnya sapa wae saja ngerti. Mafia. Ya. Nah, ini yang sulit, mafia kejahatan di negeri kita ini yang sulit. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa liman tasara ba'da dhulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Ayat ini menjelaskan seandainya kita itu terzalimi, dibegal atau dirampas tadi, kemudian kita bisa mengalahkannya, faulaika ma 'alaihim min sabil. Orang yang mampu membunuh penjahat itu tidak kena hukuman gara-gara membunuh. Orang yang mampu melukai penjahat itu tidak kena hukuman gara-gara melukai. Ya. Wa Nabi Hurairah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha malihi. Kata Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang datang ke Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda? Pendapat engkau ya Rasulullah, in jaa rajulun, kalau ada seseorang datang, yuridu akhdha mali, orang itu ingin mengambil hartaku dengan paksa. Qala, kata Nabi, fala tu'tihi malaka. Ya ojo dikekno. Kalau ada orang datang ingin ngerampas, ya jangan diberikan.
faqala ara'aita in qatalani, bagaimana ya Rasulullah seandainya dia itu mau membunuhku? Aku mempertahankan hartaku tapi dia ingin membunuhku. Kata Nabi, faqala faqatilhu, bunuh dia. Kalau dia ingin membunuhmu, balasan patenono. Qala ara'aita in qatalani, ya Rasulullah seandainya dia itu betul-betul membunuh aku. Kata Nabi, qala anta syahidun, kamu mati dalam keadaan syahid. Bukan meninggal dalam keadaan pengecut, tapi engkau mati dalam keadaan syahid. Qala fa in qataltuhu, ya Rasulullah, bagaimana seandainya aku mampu mengalahkan dia? Jadi dia ngelawan tak lawan gitu. Kata Nabi, qala ya huwa finnar, orang itu di dalam neraka. Ya. Jadi ketika kita terzalimi seperti itu, kita berhak untuk membela diri gitu. Sakena senjata sing ono, mbok linggis, mbok watu, mbok kayu, ya bisa digunakan untuk menjadi senjata membela diri. Warawal Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, fahuwa syahidun, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, fahuwa syahidun. Kehormatan kita, keluarga kita, anak kita itu syahid. Istri kita misalnya dihina orang, bahkan dilecehkan orang, kita wajib untuk membela. Karena itu ya, seandainya terjadi perkelahian dan kita terbunuh, kita mati dalam keadaan syahid. Wa ruwiya anna imra'atan kharajat tahtatibu fatabi'ahu rajulun yurawiduha an nafsiha. Diriwayatkan ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk mencari kayu bakar. Fatabi'ahu rajulun yurawiduha. Tapi ada laki-laki yang mengikuti perempuan itu untuk niat yang jahat. Faromathu bifahrin faqatalatuhu. Karena tahu orang itu niatnya jahat, ya, maka dia mengambil batu. Perempuan itu kemudian melemparkan batu itu kepada orang yang mengikuti dia. Faqatalatuhu, kemudian sampai mati. Meninggal orang yang tadi niatnya jahat kepada perempuan itu karena lemparan batu. Mbo saking banterin, mbo saking kedine watu. Ya. Farafa dzalika li Umar radhiyallahu anhu. Permasalahan itu kemudian diangkat kepada Umar, dilaporkan oleh Umar. Iki wong wedok iki nyawatu wong mati. Piye Umar? Faqala, Umar menjawab, qatilullah. Orang tersebut telah dibunuh oleh Allah. Artinya wanita itu tidak kena hukuman karena dia melempar pengganggu dia itu dengan batu sampai mati. Qatilullah. Orang itu telah dibunuh oleh Allah. Wallahi la yuda hadza abadan, dan tidak ada denda. Kasus seperti ini seandainya terjadi sekarang atau akan datang, kata Umar, tidak ada denda, tidak ada kafarah, tidak ada biaya untuk balas kepada yang terbunuh, tidak ada. Sampai kapanpun tidak ada denda. Kasus seperti ini. Wa kama yajibu an yudafi al-insanu an nafsihi wa malihi wa irdihi, yajibu alaihi kadzalika ad-difa' an ghairihi. Seperti kita berhak untuk
membentengi, melindungi diri kita dan harta kita, maka kita juga wajib untuk melindungi atau membentengi bahaya yang menimpa orang lain. Idza ta'arrada lil qatli aw akhdhil mal. Jadi kalau ada orang yang terzalimi, apakah dirampas sepedanya atau dirampok rumahnya, kita juga punya kewajiban untuk membela. Nah, kadang-kadang senjata perampok lebih canggih daripada kita. Ketika tetangga ada yang mau bantu, sekali ditembak towor itu, wis kok ana sing wani metu. Ya, kecuali orang-orang yang ditakdirkan punya keberanian yang luar biasa. Walakin bisyartin an ya'man ala nafsihi minal halak. Tapi tetap, kata penulis buku ini, untuk melindungi diri atau orang lain itu tetap diperhitungkan juga keselamatan dan keamanan kalau memang ada jalan untuk selamat atau aman. Ya. Kenapa li'anna difa' anil ghair min babi taghyiril munkar? Karena membela orang lain itu min babi taghyiril munkar. Ya, bab merubah kemungkaran. Wal muhafadzati 'alal huquq, dan menjaga hak-hak orang lain. Jadi ketika sampean mau membela orang lain, ya sampean juga harus melihat keselamatan diri sampean. Karena membela orang lain itu bab mengingkari kemungkaran. Kalau tadi untuk membela diri sendiri, harta sendiri itu siap mati, ya beda ketika membela orang lain. Ya dilihat-lihat dulu. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya, dirubah dengan kekuasaannya. Yang jadi RW, yang jadi RT, yang jadi lurah, itu adalah kekuasaan-kekuasaan yang sesungguhnya bisa untuk mencegah kemungkaran. Jangan sampai ketika kita jadi RW, setiap pojok rumah ada yang minum. Kita jadi lurah, tapi kelurahan kita jadi markas pemabuk. Itu kekuasaan Anda. Ya. Digunakan kekuasaan itu untuk ingkarul munkar. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dengan tangan tidak mampu, dengan kata-kata. Kita tidak boleh pesimis atau kecil hati ketika ada kemungkaran, kemudian kita diamkan. Ka urusanku. Kayak dosa. Kita ikut dosa ketika kita mendiamkan kemungkaran. Kita ikut bertanggung jawab di hadapan Allah ketika ada kemungkaran dan kita melihat. Kita tidak berusaha. Fa illam yastati, dengan lisan pun tidak mampu, fa biqalbihi, dengan hati. Hati yang tidak merelakan adanya kemungkaran. Hati yang tidak mengiyakan adanya kemaksiatan. Tapi orang yang mengingkari kemungkaran hanya dengan hati, kata Rasulullah, dzalika adhaful iman. Itu adalah orang yang imannya paling dhaif. Imannya lemah. Jadi kalau kita tidak ingin dikatakan oleh Allah sebagai orang yang lemah imannya, ketika ada kemungkaran harus ngomong. Kalau punya posisi digunakan untuk ingkarul munkar. Jadi posisi jangan hanya digunakan untuk mengeruk kekayaan. Posisi digunakan hanya untuk memperkaya keluarga dan diri sendiri atau kroni-kroninya. Tapi posisi itu adalah tanggung jawab dari Allah. Posisi harus kita gunakan untuk ingkarul munkar dan al-amru bil ma'ruf. Oke. Itu yang tersisa dari bab al-hirabah. Kita masuk pada bab yang lain, yaitu haddus sariqah. Ya.
hukuman pencurian. Ya, cukup panjang. Innal Islam qad ihtaramal mal. Jadi Islam itu menghargai harta. Islam itu menghargai harta. Artinya orang Islam itu tidak boleh antipati terhadap harta. Zuhud yang sebenarnya adalah zuhud yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Zuhud yang sebenarnya adalah kita itu bisa kaya, tapi kekayaan kita itu bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pamer. Min haitsu annahu asabul haya. Kenapa kok Islam itu menghargai harta? Karena harta itu bisa menanggung atau menyanggung kehidupan kita, menyokong kehidupan kita. Wahtarama milkiyatul afradi lahu. Islam juga menjaga kepemilikan pribadi. Jadi Islam itu menjaga harta pribadi. Silakan orang itu punya harta pribadi. Bukan seperti orang Rusia atau orang komunis yang milikmu juga milikku. Islam itu punya batasan. Ini harta pribadi saya, yang saya boleh mengizinkan orang lain untuk memiliki atau tidak. Ini juga rumah pribadi saya, yang saya berhak untuk melarang seorang tamu atau memasukkan tamu yang lain. Itu artinya Islam menghargai kepemilikan pribadi. Wa ja'ala haqqahum fihi haqqan muqaddasa la yahillu li ahadin an ya'tadi 'alaihi. Karena itu orang yang memiliki harta itu punya hak suci untuk memiliki itu, dan tidak boleh orang lain mengambil dengan paksa. Walihada haramal Islamus sariqah wal ghasab wal ikhtilas wal khiyana wal riba. Karena itu Islam melarang pencurian, ya, wal ghasab atau menggasap, wal ikhtilas. Ikhtilas itu nyopet, ya, nyopet itu ya dilarang. Wal khiyana, wal riba, riba itu dilarang. Wal ghish, menipu. Wat tala'ub bil kaili wal wazn, mengurangi takaran atau timbangan, itu juga dilarang oleh Islam. War rishwah, nyogok, itu juga dilarang. Wa'tabara kullu malin akhadha bi ghairi sababin masyru'in akala lil mali bil batil. Islam menganggap orang yang mengambil harta orang lain, ya, tidak dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, maka berarti dia itu memakan harta yang batil. Karena itu Bapak dan hadirin sekalian, tolong kita perhatikan harta yang kita miliki. Jangan sampai apa yang kita miliki itu ada yang kita ambil secara batil. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka adalah tempat yang paling pas buatnya. Jadi tolong hati-hati dalam mencari rezeki. Jangan asal banyak nominalnya, yang penting akeh, ya, tapi tolong diperhatikan kehalalannya. Karena kehalalan harta kita itu juga mempengaruhi terkabul dan tidaknya doa kita. Doa kita itu bisa terhalang oleh harta kita yang haram. Doa kita itu bisa tidak sampai ke langit gara-gara makanan kita yang haram.
Jadi kehalalan yang kita konsumsi, kehalalan yang kita kenakan dari pakaian ini, kehalalan dari rumah yang kita tempati, itu bisa menjadi penentu apakah doa kita terkabul atau tidak. Tolong diperhatikan makanan halal ini. Wasyaddada fi syariqah. Karena itu syariat Islam cukup tegas dalam masalah pencurian. Faqadha biqat'i yadis sariq allati min sya'niha an tubasira asy-syariqah. Islam memutuskan bagi para pencuri, hukuman pencuri itu adalah potong tangan. Kenapa kok potong tangan? Apa hikmahnya? Hikmahnya id annal yad al-kha'inah bimathabati udhwin maridin yajibu batrahu liyaslimal jismu. Karena tangan yang mengambil itu seakan-akan adalah bagian tubuh yang sakit. Meskipun tangan sendiri kok ono ati yo gak nyolong. Tapi pelaku utama itu kan tangan. Diumpamakan tangan itu adalah anggota tubuh yang sakit, maka tubuh yang sakit itu harus diamputasi agar tidak menjalar ke tubuh yang lain. Jadi hikmah dipotongnya tangan itu. Wa tadhhiyatu bil ba'd min ajlil kull. Dikorbankan sebagian anggota tubuh itu untuk menyelamatkan sebagian besar yang lain. Mimma ittafaqat alaihi syara'i wal aqul. Kama anna fi qat'i yadi sariq ibratun liman tuhdithuhu nafsuhu bis-satwi ala amwalin nas. Di samping untuk menyelamatkan anggota tubuh yang lain, hukuman potong tangan itu juga bisa dijadikan sebagai ibroh, pelajaran bagi orang-orang yang ada niatan untuk mencuri. Jadi ketika mau nyuri gitu, eling, ya Allah potol tangan gue. Ya, ketika ingin eling potol itu terus kasih doa, gak jadi nyuri. Itu ibroh. Ya, karena itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Para pencuri as-sariq laki-laki, was-sariqah dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka, jazaan bima kasaba, sebagai balasan atas kelakuannya, nakalam minallahi, dan itu sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu azizun hakim. Ayatnya jelas, ayatnya tegas, pencuri itu hukumannya adalah potong tangan. Nah, nanti mungkin ada di pembahasan yang selanjutnya tentang apakah semua pencurian itu harus dipotong, ya. Berapa harta yang dianggap pelakunya itu dipotong dan seterusnya, itu nanti ada insyaallah pada saat-saat yang lain. Kalau ada yang ditanyakan silakan, ada 10 menit waktu untuk tanya jawab. Ki, speakernya nyapa nih? Pertanyaannya, Tat, yang pertama, dalam apabila kita dirampok dan kita melawan tapi dengan strategi, jadi kita pura-pura tidak melawan, begitu orangnya pergi kita lawan dari belakang, apakah diperbolehkan? Yang pertama. Terus yang kedua, apabila perampok itu sudah kita lawan dan dia mau kalah terus minta maaf. Iya, gimana? Perampok yang nggak punya nyali berarti. Terima kasih. Ampun gitu ya, maaf nggak punya nyali ngerampok.
strategi. Kalau dalam perang itu khida itu boleh. Termasuk dalam kondisi perampokan itu seakan-akan perang kecil. Kita diperbolehkan untuk menggunakan makar pada saat seperti itu. Jadi membela diri itu tidak hanya dengan langsung otot dengan otot. Tapi mungkin juga karena strategi. Dia 5 orang, saya dengan anak saya yang kecil. Iya ya, dilawan langsung gak mungkin nih. Pura-pura ngalah. Jadi perampoknya biasanya pinter. Sampean ditali kuat terus dilakban. Arepnya apa sampean? Ya. Melayu ya ora iso dilebokno kamar mandi dikunci tekan jaba. Ya, teriak-teriak dilakban mulutnya. Saya pikir perampok juga tidak sebodoh itu. Sampean di duduk titik mari ngono pura-pura mati gitu. Perampok ya kan didelok mati temenan tak gak iki. Ya. Iku nek perampok pinter, mbok nek perampoke gak patek pinter gitu ya. Jadi plek gitu langsung didiamkan. Wis mati wis cupuki. Sampean njupuk celurit. Ya, marang dibacok. Boleh silakan. Itu khida. Ya. Jadi sampean untuk menghadapi 1 lawan 5 enggak kuat. Tapi nek sitok-sitok wani gitu. Nah, sitok menggurit gorok prak wis. Sitok botol. Ya. Silakan. Nah, bagaimana kalau perampok tadi itu kita lawan kemudian dia itu hampir kalah. Terus minta maaf. Ya, ampun Pak, ampun gitu. Ya, diampuni tapi aja diculno, cancangen. Nek sampean ya wis aja dibaleni mana ya. Kalau wahyu baleni mana? Tonggo sampean sing dileboni. Ya. Jadi ketika maaf Pak, maaf. Iya, maaf ya maaf, tapi nek kene sih tak telepon polisi. Ya, polisi teko digowo. Ini Pak, dia merampok, buktinya ini. Biar nanti diurus oleh pengadilan. Tapi kalau sampean ya wis tak maafkan, nah aja diulangi mana ya. Sampean yakin kalau dia itu enggak mengulangi lagi. Ya. Pada saat itu nggih gitu, iya enggak ngulangi tapi mari ngono mengatur strategi, ya. Ya. Jadi secara pribadi memaafkan orang yang seperti itu tidak disalahkan. Boleh. Ya, tapi demi kemaslahatan umum, kejahatan itu kan penyakit masyarakat. Kalau tidak diusut dengan tuntas, penyakit itu akan menjalar kemana-mana. Nah, karena itu ketika ada kasus seperti itu ya, silakan sampean secara pribadi memaafkan, tapi tolong diserahkan kepada pihak yang berwenang. Ya. Seandainya ini tadi, jadi seandainya dia sudah minta maaf tapi tetap dibunuh sama, boleh kan? Dia minta maaf terus dibunuh. Begini, ada orang yang minta maaf itu menjadi kamuflase. Ada. Artinya kita ketika ada orang seperti itu tidak boleh langsung tetap membunuhnya karena dia minta maaf kok. Tapi juga tidak boleh langsung melepaskannya begitu saja. Tetap harus kita upayakan apakah ditali atau ditempelkan polisi agar diadili. Tapi kalau sudah minta maaf kemudian kita bunuh orang itu, dia itu sudah minta maaf. Ya, dia minta maaf. Artinya dia itu nggak mungkin kalau membunuh sampean gitu. Misalnya gobangnya sudah dibuang, Pak, tak buang Pak gobang, aku minta maaf, ya. Dan mungkin senjata yang lain pun sudah tidak ada gitu. Artinya dia sudah pasrah di hadapan sampean, nggak mungkin membunuh Anda itu. Ya, kalau kasus seperti itu ya kita tidak diperkenankan untuk membunuhnya karena dia itu sudah pasrah.
Ya, artinya Anda tidak mungkin terlukai atau terbunuh karena kelicikan dia. Tapi tetap harus hati-hati karena penjahat juga banyak yang licin, ya. Senjata yang dipegang, yang dilempar. Tapi no sepatu ini bareng ono. Ya, mbok cutter, mbok opo ngono. Wah, iki bahaya. Makanya hati-hati. Ya. Oke, ada yang lain? Sampai nu waduh ngono karo miki mlayu rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Ustadz kalau suami mengetahui istrinya selingkuh? Suami mengetahui istrinya selingkuh. Dan kesempatan kita dia itu kan tidak bisa menahan, langsung dua-duanya. Apa dosakah orang suaminya? Iya. Yang kedua Pak Ustadz, ada kejadian di tempat saya. Itu Pak Lurah itu kalau nyuri barangnya. Halo? Kalau nyuri barangnya, kalau ambil jagung di sawah. Iya. Sawah. Di sawah ya Pak. Di sawah Pak Ustadz ya. Tapi orang itu ketahuan kalau sama Pak Lurah itu enggak dibawa ke kantor polisi. Dinasihati, dikasih apa tuh suruh pulang. Apa orang itu jawab salah Pak Ustadz? Iya. Terus yang kedua, yang ketiga ya Pak Ustadz. Sisa lu telu. Terus ada maling yang ketahuan orang kampung. Waktu dihakimi masa itu dia ngomong Allahu Akbar, Allah gimana? Apa bisa diampuni? Kadang-kadang dihakimi sendiri sampai di mana? Apa dosa orang-orang? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang pertama tadi, seorang suami mengetahui istrinya selingkuh dengan orang karena wis gak iso ngerim ati, ya, dicupukno gubang, dipateni karo. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ya, selingkuh itu kan berarti yang salah bukan hanya yang laki-laki toh, yang perempuan juga bersalah gitu. Seandainya istrinya itu mau diperkosa dan dia membunuh sang pemperkosa itu diperbolehkan. Lah iki wong karepe wong loro adano. Mungkin kita harus mengerim emosi kita. Kita nggak diperkenankan. Tapi yang jelas dua-duanya berdosa. Istri itu berdosa, pasangannya juga berdosa. Kita laporkan kepada yang berwenang. Ya. Kenapa? Ya itu nanti ke hakim, mahkamah, kasus itu nanti. Kalau sampai membunuh, ya ini gara istri yang tidak taat dibunuh, kemudian pasangannya juga dibunuh, nanti sampai kena kasus. Itu tetap nanti ada hukuman. Kenapa? Karena bukan dalam rangka tadi itu. Ya. Kalau istri sampean menjadi yang diperkosa, itu boleh membunuh yang pemerkosa. Yang kedua, Pak Lurah yang kalau ada yang nyuri, nasihati, ya, berubah ndak? Kalau memang dia berubah, ya nggak apa-apa, ya. Dan memang tidak semua jenis pencurian itu langsung dipotong. Nanti ada syarat-syaratnya. Di antaranya mencuri itu adalah dalam keadaan memang tidak terpaksa. Kalau orang itu terpaksa mencuri itu tidak bisa dihukum potong. Yang dicuri juga banyak. Kalau cuman kecil-kecil jagung misalnya nggak bisa dikatakan dihukum potong tangan. Ya silahkan yang dilakukan oleh Pak Lurah itu juga bagus. Tapi kalau memang bisa membuat efek jerah. Tapi kalau memang malingnya itu ketika dibilangin Pak Lurah manduk-manduk, setelah itu maling lagi, ya berarti tidak kapok dia. Ya. Yang ketiga, maksudnya lali aku. Oh iya, kalau ketangkap massa kemudian karena sudah kepepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang itu kalau sudah kepepet sembarang diucapno. Ya. Nah, biasa nih iki malingi nang ngene wong Islam, santri pisan rata-rata.
Kata-kata yang paling enak itu Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu. Wah, sembarang diucapno iku. Ya, agar apa? Agar selamat gitu. Nah, dihimbau juga kepada masyarakat tidak boleh menghakimi sendiri apalagi sampai meninggal. Diproses gitu. Jangan-jangan dia itu mencuri karena terpaksa. Sangat butuh sehingga dia harus mencuri. Jadi nggak boleh menghakimi sendiri. Ya mungkin kalau nonjok dididik ya oleh lah, gemes kok. Mosok hilang terus saya PT oke niki, kecekel pisan. Ya, suatu pengepli dididik gak apa-apa lah ya. Tapi sampai meninggal ya tidak boleh. Cukup ya? Sudah Isya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.